pemerintah harusnya tanggap dengan apa kebutuhan petani di setiap daerah. Kita bina aja dulu yang sudah ada. Yang ada ya. Siapa bilang petani itu hina? 102,4 FM Saserasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di hati. Terima kasih sahabat di Start FM, Anda masih bergabung dengan kami di talk show Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Boleh Anda berpartisipasi di 0812 88881026, itu nomor telepon kita, dan nomor WA-nya di 081291721177. Boleh berinteraksi langsung dengan narasumber kita, Aswar Pulungan, sang inovator terkait dengan ekonomi kerakyatan dan sentra buah. Itu tema kita kali ini di Ruang Paslah. Oke, sahabat, di sini kita kembali berbincang. Kita sudah berada di segmen terakhir, sekitar 15 menit lagi nih waktu kita nih ya. Gak terasa satu jam lebih kita sudah bersama mengupas potensi-potensi pertanian kita ya. Nah, kita tadi sudah bicara masalah pemasaran hasil kebun. Upaya yang kita buat sampai itu juga sudah kita diskusikan ya. Apa yang dilihat kendala yang membuat petani terkesan agak tertinggal itu dari petani-petani agar mereka meyakini bahwa tidak mengalami kerugian. Apa yang Anda lakukan? Meyakinkan mereka. Jadi supaya mereka tidak rugi. Tidak rugi. Nah, itu tadi pasarnya kita siapkan. Pasar disiapkan. Dan saya di awal juga sebelumnya, di saat mereka tanam, pasar kita belum ini, pasar tidak mampu nampung hasil kita pada saat itu saya beli, saya bagi-bagikan untuk tetangga-tetangga yang ada. Itu saya beli supaya tidak rugi petaninya. Supaya petaninya tidak rugi dan mereka tetap semangat. Dan saya mengalah, saya beli hasil pepaya mereka. Contohnya pepaya lah. Saya beli, saya bagi-bagikan. Saya sedekahkan sama orang. Itu ya. Dan memang sangat dibutuhkan sekali berarti itu ya. Apa namanya tuh industri olahan makanan itu. Olahan lanjutan. Dan saya pernah coba itu untuk skala-skala kecil kita main. Kita buat cara untuk membuat manisan pepaya itu ya. Manisan pepaya kan enak gitu kan? Enak juga, dan itu bisa salah satu oleh-oleh dari nanti kan dari Kabupaten Madinah kan. Silua ya. Silua dari Madinah. Ya. Botik Botik Mandailing gitu kan. Pepaya Kalina. Tinggal bikin brandnya saja gitu kan. Kemudian promonya, kemudian desain apanya gitu kan. Pembinaan dari pemerintah lah. Ada Dekranasda gitu kan yang seperti itu ya. Ada Dekranasda, ada jangan hanya cuman di saat itu aja dibutuhkan sibuk di awal, tindak lanjutnya tidak ada. Nah, itu yang sering terjadi di kita ini. Harapan Anda sebagai petani terhadap pemerintah dan petani kita umumnya, apa harapannya? Harapan dari saya segmen terakhir ini ya. Pemerintah harusnya tanggap dengan apa kebutuhan petani di setiap daerah. Kami ada komunitas di petani Mandailing Natal ini. Ada yang di Angin Barat, ada di Kecamatan Tambangan, ada di Puncak, ada di Panyabuan Timur, ada di Panyabuan Barat. Dan sebetulnya pemerintah memberikan bantuan ini jangan berbentuk uang, tapi dikasih bantuan mulai dari pembinaan sampai terus ke bibit. Sampai berhasil, didampingi terus petani. Karena saya sendiri pun tidak mampu untuk membutuhi petani-petani yang lain. Tapi memang dari pemerintah provinsi juga kita dapat bantuan juga melalui rekomendasi dari pemerintah daerah, Dinas Pertanian khususnya. Pertanian Madinah, Kabupaten Madinah ya. Tapi respon Anda terhadap percepatan pembangunan di Mandailing Natal, Pak Bupati juga sangat konsen sekali melakukan lobby ke Jakarta gitu kan. Apa yang menjadi sentra ya di Mandailing Natal, Nenas, kemudian apalagi waktu itu ada pisang kemudian ada kopi gitu kan. Itu
Anda sebagai pelaku petani, pelaku usaha tani, itu Anda pernah dilibatkan dalam hal ini? Tidak pernah ya. Menurut Anda bagaimana ini? Itu terlalu muluk-muluk menurut saya. Ya, karena bagaimana ya? Kita buat dulu, kita jangan bermimpi besar dulu. Iya. Kita bina aja dulu yang sudah ada. Yang ada ya. Yang sudah ada dulu. Kita ciptakan pasar dulu. Itu yang paling penting. Kita sebelum sudah nanam nanas kok. Tetap sekarang nanas saja masih dari Tapanuli Utara. Dari Tapanuli Utara ya. Pisang pun kan masih datang dari luar ke sini. Misalnya contoh pisang makannya. Pisang makan ya. Ya. Si barangan itu ya. Barangan. Dan saya sih bukan tidak mendukung ya. Kita dukung tetap, tapi jangan terlalu muluk-muluk dan jangan hanya semangat di awal saja. Nah, kalau misalnya lanjutannya, kan ada itu kan anggaran dana desa itu. Kalau mereka lakukan misalnya badan-badan usaha desa ini kan ini yang sangat bagus. Kalau mereka kepala desanya, perangkat-perangkat desa itu tahu ini badan usaha milik desa ini sangat menjanjikan. Banyak desa sekarang makmur dengan badan usaha milik desa. Ini kadang mereka tidak mengerti apa badan usaha milik desa itu. Mereka sibuk dengan hanya menjual pupuk dan tiap tahun disubsidi, ada anggaran disubsidi ke situ lagi, bukan menciptakan uang mereka dari badan usaha. Harusnya badan usaha milik desa ini kan bisa menambah pendapatan ya, masyarakat desa. Salah satu contoh ada di Desa Runding. 3 tahun lalu, itu di sana ada saudara kita juga. Itu pengolahan bambu mulai dari tusuk gigi, tusuk sate sampai ke untuk pembuatan sangkar burung. Kita ada pengolahannya di sana. Dan ini sudah saya sampaikan ke kepala desa, ini boleh ini kita ambil, dan saya sudah bicara sama yang punya inovasinya ini. Pengolahan manual, semua manual. Bambu kan banyak di sana. Daripada ditebangin, dibuang sayang. Itu bisa kita jadikan sumber uang dan membuka lapangan pekerjaan di saat ke sawah tidak turun, kan ada masa-masa kerjanya. Masa-masa jeda itu ya. Di situ ini mereka bisa dikerjakan di usaha yang saya bilang tadi. Ya. Penyangga di bantaran sungai itu bisa ditanami lagi bambu. Ya. Nah, tapi saya lihat belum ada sampai sekarang. Belum ada ya. Ya. Oke, kita coba bisa kita berhubungan telepon. Kita coba dulu teleponnya. Siapa yang kita hubungi dulu ini di segmen terakhir kita ini. Dibuka. Tidak dapat menerima panggilan. Tidak dapat menerima panggilan katanya. Kita sebenarnya ada yang kita hubungi, bagaimana pendapat dia tentang bertani gitu ya. Tapi sayang sekali nggak dapat ya. Mudah-mudahan mendengarkan saja beliau dan juga semuanya dapat mengakses ini ya. Oke, baik. Kita berharap tadi di segmen terakhir kita ini, karena memang sudah 5 menit lagi waktu kita ini, terhadap masyarakat. Apa himbauan Anda, apa ajakan Anda terhadap masyarakat? Mungkin petani kita banyak yang lagi mendengar ini dan banyak yang melihat di media sosial kita. Untuk masyarakat tani khususnya Kabupaten Mandailing Natal, jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut dianggap remeh, dianggap petani itu hina apa tidak ada. Dan mari kita bertani, kita tanam, kita menuju swasembada, khususnya Kabupaten Madinah, baik tanaman pangan, hortikultura dan buah-buahan segala macam. Semangat terus, jangan merasa kecil kalau kita bertani. Ya, jangan tani merasa, itu bahagia. Ya. Tani itu bermartabat ya. Tani itu bermartabat, bahagia gitu ya. Siapa bilang petani itu hina? Enggak. Itu orang yang tertinggal. Tertinggal itu ya. Punya mindset yang begitu berarti orang yang tertinggal ya. Bahwa petani itu adalah petani yang mulia dan juga memang banyak pahalanya itu kan. Karena ibadah semua gitu dan kan. Kita senang kok buktinya, dan tidak hanya saya gitu. Tidak hanya saya, banyak petani-petani lain yang makmur. Dari zaman dulu, dari nenek moyang kita itu hasilnya mau raja mau apa itu dari hasil pertanian. Oke, baik, terima kasih Anda telah bersedia datang. Kita telah sita waktunya 1,5 jam
di sini ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita atau share kita pada siang hari ini bermanfaat untuk banyak orang. Kita jadikan ini sebagai bahan inspirasi bagi siapa saja untuk lebih giat lagi bekerja, apalagi yang terkait dengan petani. Sahabat Istart FM, berani berbuat dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan adalah langkah awal untuk mencapai keberhasilan. Apapun usaha dan pekerjaan yang kita rintis, jika kita terus berinovasi dan bekerja keras akan membawa kita pada satu titik yang selama ini mungkin hanya ada dalam impian kita. Terima kasih buat Anda semuanya telah gabung bersama kami di Ruang Paslah selama 1,5 jam. Insya Allah kita akan kembali bersua minggu depan dengan tema yang berbeda serta narasumber yang berbeda. Tetap di sini kami hadirkan untuk ajang berikutnya masih di 102,6 FM. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Ini sangat menginovasi, sangat bagus untuk masyarakat khususnya Mandailing Natal bisa menyampaikan aspirasinya melalui radio Start FM ini. Dan di sini saya rasa sudah banyak yang dibuat inspirasi di Start FM dan ini salah satu kehormatan buat saya. Ternyata ke Start FM tidak hanya pejabat saja yang diundang atau pengusaha-pengusaha, ternyata petani juga ada kesempatan untuk jadi narasumber, jadi tamu di Start FM ya.